Gila ya, brand China bersaingnya semakin ugal-ugalan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas bocoran produk yang gue rasa ini sangat menarik buat para pecinta drone atau pecinta fotografi, videografi gitu ya, pecinta teknologinya. Karena ini ada sebuah produk yang menurut gue sangat inovatif dan bakal sangat-sangat racun. Walaupun DJI ini bukan yang pertama ya untuk menerapkan ini. Nanti akan gue jelaskan juga di dalam videonya. Tapi yang pasti kalian jangan sampai ketinggalan karena belum banyak yang bahas dan ini adalah informasi yang menurut gue cukup valid. Tapi sebelumnya kalau kalian tertarik pengen belajar videografi model, kalian boleh cek juga website satsatshoot.com di mana itu adalah kelas videografi by Faim Ahmad. Kalau kalian pengen belajar video model, di mana di situ materinya komplit banget dengan kualitas video yang tinggi juga dan kalian juga bakal dapat grup eksklusif untuk para member dari Satsatshoot tersebut. So kalau kalian kepo langsung aja cek link yang ada di deskripsi dan selalu kalau kalian taunya dari channel SM Media ada kode voucher yang bisa kalian pakai buat dapet diskon tambahan. Oke, sekarang kita masuk ke produknya sendiri. Balik ke pembahasannya. Tapi gue pengen remind dulu, mungkin sebelumnya kalian tahu kalau Insta360 itu sempat meluncurkan atau lebih ke mengenalkan sebuah project drone dengan nama Anti-Gravity. Jadi Insta360 itu membuat sebuah sub-brand baru di mana ini khusus untuk drone, namanya adalah Anti-Gravity dan produk pertamanya adalah Anti-Gravity A1. Di mana secara konsep tuh menarik banget karena itu adalah sebuah drone yang membawa kamera bawaannya itu adalah kamera 360. Dan gua sangat suka karena dia menciptakan rasa imersif ke pilotnya yang mengendalikan drone-nya ketika digunakan gitu ya. Jadi ketika kita tuh pakai VR dan ketika kita terbang pakai kayak semacam motion control DJI gitu, dia sama, cuma gue lupa namanya apa di Anti-Gravity. Kita tuh bisa sambil nengok-nengok dan kita ngelihat the whole scene gitu. Dan menurut gue itu adalah konsep yang menarik. Gue sangat kepo, gue sempat beberapa kali sounding juga ya ke Insta360. Gue pengen cobain drone tersebut, cuman ya mungkin masih privilege-nya orang-orang luar. Gue pengen cobain aja belum ada dan emang drone-nya sendiri belum dijual secara publik gitu ya. Kalau udah dijual gue juga sangat tertarik kalau misalkan nggak dipinjemin gitu ya. Gue pengen coba untuk beli, pengen nyobain doang rasa nerbangin sambil kita bisa lihat-lihat gitu kan. Tapi ya dia direncanakannya itu bakal ada secara publik pun di tahun depan setahu gue. Mungkin sekitar Januari atau Februari, tapi informasinya sih katanya bakal ready di sekitar awal tahun depan. Dan itu adalah Anti-Gravity A1 yang membuat gua mulai agak terbuka gitu ya. Kalau drone 360 itu sangat mungkin dan kayaknya menarik gitu buat dicobain. Karena sebelumnya kita juga udah coba ya kayak Avata gitu kan. Ya drone-drone FPV, kalau kalian tahu FPV itu kan pakai semacam goggles kayak VR juga gitu kan. Dan itu seru banget ketika kita tanpa distraksi ngeliatin langsung point of view dari drone-nya. Tapi ketika dia 360 dan kita punya ruang gambar yang imersif, menurut gue itu worth to try banget. Tapi itu adalah Anti-Gravity A1. Tiba-tiba muncullah rumor, dan sebenarnya bukan rumor ya, karena ini bentuknya udah bocoran. Karena kita ada banyak tersebar juga di internet, itu marketing materialnya gitu. Itu gambar-gambar kayak buat iklannya, gambar-gambar screenshot dari materi-materi marketingnya. Dan menurut gue ini udah valid banget. Dimana katanya ini akan jadi produk yang disebut sebagai DJI Avata 360. Jadi DJI turut mengeluarkan drone dengan konsep kamera 360. Dan bukan hal yang tidak mungkin karena sebelumnya DJI itu akhirnya memasuki ranah 360 dengan Osmo 360-nya. Yang udah sempat kita bahas juga, kalau kalian kepo dengan kualitas gambarnya kalian cek video review kita juga di situ. Tapi sangat mungkin karena DJI udah mengeluarkan kamera 360 juga. Dan di sini kalian bisa lihat ya gambar-gambarnya itu nggak kayak buatan AI gitu ya, udah HD banget, udah bagus dan sangat-sangat DJI gitu ya. Bener-bener design language-nya tuh DJI. Kalian bisa lihat drone-nya itu kayak drone-drone Avata juga memang, apalagi ini memang bakal berada di jajaran Avata. Dan gue lumayan suka ya karena dia berada di serinya itu maksudnya secara desain ya, dia tuh ala-ala Cinewhoop gitu yang akan lebih redundant kalau misalkan kita tabrak-tabrakin. Kalau si Anti-Gravity A1 itu kan kayak DJI Mini ya bentuknya, sedangkan di sini dia lebih ke Cinewhoop si Avata 360 ini, sehingga kalau misalkan tabrak-tabrak harusnya akan lebih aman, harusnya gitu ya, kita tidak tahu. Cuman dia kamera 360, lensanya keluar, jadi mungkin nggak seaman itu juga, tapi ya
harusnya akan lebih aman drone-nya. Paling nggak untuk propeller dan gitu-gitunya, kalau misalkan nabrak, dia akan lebih terjaga, nggak langsung ancur-ancuran. Dan ya kalau kita lihat di beberapa marketing materialnya, itu ada hal yang bisa kita simpulkan, kita breakdown gitu ya, fitur dari kamera ini yang menurut gue bakal menarik dari drone ini. Dimana yang pertama kalian bisa lihat ya, ini ada orang naik sepeda dan dia di sampingnya ada si drone DJI Avata 360-nya. Dan kalian bisa lihat ya di drone-nya itu kayak ada semacam sphere gitu, kayak di dalam bola gitu. Gue rasa itu untuk menggambarkan di mana dia menangkap gambarnya ke segala arah. Kayaknya di sini penerapannya nih dia punya fitur-fitur pintar mirip dengan DJI Neo. Jadi kayaknya di sini tidak ada pilot gitu. Dan kalau kalian lihat review-reviewnya DJI Neo 2, which is kita belum review ya, kita baru unboxing doang. Tapi kalau kalian lihat review-reviewnya DJI Neo 2, itu udah pinter banget. Dia bisa kita komen tanpa menggunakan remote, kita operasikan untuk mendokumentasikan diri kita tuh tanpa menggunakan remote. Yang menurut gua lumayan inovatif dan game changing banget gitu kan. Dan gua rasa penerapannya akan lebih oke kalau misalkan dibawa dengan kamera 360. Karena gini, dia tidak perlu dalam posisi menghadap kita gitu. Karena dia selalu menangkap gambar gitu dan semua momen tuh dia dapat. Jadi dia tinggal ngikutin kita ya, paling secara posisinya aja yang pindah-pindah, tapi kita akan selalu berada dalam gambarnya karena dia kamera 360 gitu ya. Dan menurut gue penerapannya pastinya ini bakal menarik banget. Jadi kita bisa tinggal terbangin, kita ya kayak di sini mungkin main sepeda, main motocross dan lain sebagainya. Dia tinggal dokumentasi aja, kita tinggal nggak usah mikirin gitu. Kita tinggal have fun aja, bersenang-senang. Kalau kita nggak punya pilot untuk mendokumentasikan, ya si drone-nya akan mendokumentasikan sendiri. Dan setelahnya kita bisa reframing sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Mungkin ada kejadian-kejadian yang nggak kita duga ketika kita lagi beraktivitas, ya kameranya tidak selalu di kita gitu. Kameranya pun menangkap keseluruhan ruang gambar gitu. Dan menurut gue itu adalah implementasi yang sangat menarik dan sangat mungkin karena kita udah lihat diterapkan di DJI Neo 2 gitu ya. Sistem pintarnya, sistem followingnya. Lalu kita lihat marketing material yang kedua, di mana kayaknya dia punya semacam single lens mode. Ini sebenarnya drone-nya kecil ya, tapi kalau kalian zoom, ini kan pengoperasiannya kalian bisa lihat ya, operatornya tuh kayak pakai goggles gitu dan dia pakai si motion control juga. Gua rasa penggunaannya kayak Avata lah gitu ya. Kita bisa sambil milotin, sambil ya ini buat ngegas apa segala macem. Gua rasa mirip dengan Avata, tapi kalian bisa lihat kalau kalian zoom di drone-nya tuh kameranya tadinya kan dia ngadepnya atas sama bawah ya. Sedangkan di situ drone-nya itu kameranya ngadep depan. Jadi kayaknya dia tuh ada rotating mechanism gitu. Kalau lihat dari bentuknya juga ya, kayaknya dia bisa rotate dan dia punya mode single lens mode gitu. Sehingga kita punya satu kamera yang menghadap ke depan gitu. Jadi tidak selalu 360 dan satu kamera ini ya akan membuatnya terasa seperti kita pakai Avata gitu ya. Yang gua harap mungkin kualitas gambarnya bisa lebih bagus dari Avata, walaupun Avata 2 gua belum cobain juga ya apakah lebih bagus dari Avata 1 atau gimana. Tapi ya gua harap tapi di sini kita bisa simpulkan kalau dia punya mode drone FPV normalnya juga gitu, nggak cuma mode pintar tadi. Dan ya menurut gua jadi all in one gitu ya. Jadi kita sekali beli ini nih kita punya drone FPV dengan satu kamera ngadep depan dan kita juga punya opsi untuk menggunakan kamera 360-nya dan bisa jadi drone pintar juga gitu ya buat terbang-terbang sendiri. Nah, lalu gambar yang terakhir yang gua kepo banget, ini gua bingung sih ini maksudnya apa nih? Karena gua awal lihat gambarnya tuh excited banget. Ini kelihatan kayak ada multi screen. Gua nggak tahu apa dia mengupdate sistem gogglesnya dan bisa seperti ini ala-ala Apple Vision Pro gitu kan. Kalian punya 3 screen di depan kalian yang kalian bisa lihat-lihat. Atau ya jadi manage ekspektasi juga ya. Tadi ekspektasi yang paling bagusnya, atau ini sebenarnya cuma menggambarkan kalau kita sekali record karena dia kamera 360 kita punya 3 mode hasil video gitu ya. Jadi kita sebenarnya ya bisa kita atur aja di ending itu. Ini ada yang Little Planet gitu kan, ada yang normal, lalu ada yang tracking dan lain sebagainya. Jadi ada opsinya. Mungkin itu, atau ya gue sih berharap kalau bisa mungkin dengan gogglesnya ya itu tadi ada 3 screen. Yang mungkin bisa kita pakai di luar pakai drone juga gitu ya. Kalau gogglesnya bisa kepake buat kita entertainment pun, gue rasa itu akan jauh lebih worth it buat dibeli gitu ya. Tapi kita bisa lihat di gambarnya orangnya tidak menggunakan goggles di situ. Jadi manage ekspektasi kalian. Kayaknya di sini cuma menggambarkan kalau ya kita bisa dapat output yang lebih banyak gitu dengan kameranya 360. Nah, ini
menarik banget ya, karena sebenarnya kita pun masih menunggu pas gue bikin video ini, dan harusnya ini tayang di hari yang sama, kita pun masih menunggu kehadiran DJI Osmo Action 6. Karena di teasernya launchingnya itu tanggal 18 nanti, video ini gue bikin tanggal 12. Dan ya tiba-tiba bocoran produknya udah ada yang gila lagi gitu. Yang bikin orang mungkin jadi nahan-nahan duit gitu kan. Karena kepo juga dengan produk yang satu ini. Padahal si DJI Action 6 itu seru banget kalau yang gue lihat ya. Karena dia action cam nantinya dengan sensor paling besar di kelasnya. Karena rumornya dia pakai, sebenarnya udah lumayan valid lah. Karena gambar-gambar marketing material udah bocor. Tapi dia pakai sensor itu 1/1.1 inch. Ukurannya mirip dengan Osmo 360. Gue yakin harganya tetap murah karena Action itu DJI Action untuk jajarannya dia termasuk yang paling murah dari dulu gitu ya dibandingkan para pesaing-pesaingnya, dan dia membawa variable aperture yang gue juga kepo apa fungsinya di sebuah action cam nanti. Tapi balik lagi menarik untuk dicoba. Sama kalau ini sedikit promosi aja sih. Kalau misalkan kalian pengguna brand DJI gitu ya, kalau kalian punya kamera DJI atau mungkin drone-drone DJI kayak DJI Pocket 3 atau mungkin kalian pakai Action 5 Pro, Action 4 atau kalian pakai drone-drone DJI yang bisa pakai D-Lock M, kita juga ada develop LUT khusus untuk D-Lock M-nya DJI untuk menghasilkan warna layaknya kamera mirrorless. Dan itu yang membuat kita tertarik juga sebenarnya dengan update-nya kamera-kamera terbaru DJI, karena kita udah berhasil develop warna yang bisa mendekati kamera mirrorless. Kayak nanti si Action 6 keluar, bawa sensor lebih gede, bawa D-Lock M, itu bikin kita excited karena kemungkinan kita akan bisa membawa kamera seukuran action cam aja dengan dapat bokeh gitu kan, karena sensornya semakin gede dan dapat kualitas gambar layaknya kamera mirrorless gitu. Jadi menurut gua menarik banget memang buat kita tunggu update dari DJI ini. Dan memang sebenarnya ada rumor juga soal DJI Pocket 4, tapi belum ada info-info yang bocorannya sebagus si Avata 360 ini, jadi belum gue bahas juga. Cuman ya kalau misalkan kalian udah pakai kamera-kamera dari DJI yang udah mensupport D-Lock M, boleh buat kalian cek juga LUT dari kita di stdigital.id. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar si DJI Avata 360 kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua, dan boleh kalian taruh juga di kolom komentar gimana pendapat kalian seputar bocoran produk baru ini. Atau prediksi harga juga boleh kali ya. Kira-kira bakal berada di harga berapa? Karena sebenarnya DJI tuh kalau keluar harga tuh menurut gue ya, itu lumayan affordable. Ya bisa dilihat dari action cam-nya itu paling affordable di kelas-kelas tertinggi gitu ya, brand-brand tertinggi. Jadi ya menarik buat kita pantau. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.